Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Halamannya ke berapa Pak Kiduki? 760. Laqad kana awal paragrafnya laqad kana al-arabu, oh iya, fi jahiliyatihim, konon beritanya orang Arab zaman dahulu pada zaman jahiliyah, pada zaman kehidupan primitif mereka. Jahiliyah itu primitif lah, bukan jahiliyah bodoh ya, jahiliyah primitif. Memang kata jahil, tapi yang kalau dibilang bodoh nggak juga sih. Mereka bisa berdagang kok, bisa ngitung duit, ya, berdagang. Termasuk Khadijah juga importer dan eksportir, ya, beli bahan-bahan tekstil dari Syam di musim panas, nanti musim dingin ke Habasyah membeli rempah-rempah. Kalau orang bisa bisnis, orang belut, orang pintar. Iya, jadi maksudnya primitif lah gitu. Ya, untuk sedikit jangan terlalu menghinakan sekali. Ya, kebodohan primitif lah. Yaz'amuna annal malaikata banatullah. Mereka mengklaim bahwa malaikat-malaikat, makhluk-makhluk Allah yang nggak kelihatan mata ini, ya, mereka dalam sebagai makhluk-makhluk gelombang, ya, dimensinya ya berbeda dengan dimensi kita. Mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Itu kata mereka, banatullah thumma yattakhiduna li hadhil malaikah tamathila. Kemudian malaikat-malaikat itu, ya, dibikinkan berhala-berhala. Yusammunaha asma'al inas, berhala-berhala yang mereka buat sebagai simbol bagi anak-anak Tuhan, malaikat itu, dengan nama-nama perempuan seperti nama Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Itu nama-nama perempuan. Kalau di sini ya Tarakiyem, Tarsem, Narkem gitu, nama perempuan. Dari jam yang mikir semuanya. Wa amsaluha, dan sejenisnya. Tsumma ya'buduna hadhil asnam, lalu kemudian berhala-berhala ini mereka sembah, disembah gitu. Biwasfiha tamathila libanatillah, ya, yang sifatnya sebagai berhala atau tempekong-tempekong anak-anak perempuannya Tuhan. Ya, mereka menyembah berhala-berhala. Menyembah itu ya sujud, menyembah. Jadi kata-kata ya'budu ini ya di sini artinya menyembah. Ibadah kepada berhala artinya menyembah berhala. Tetapi ketika ibadah kita kepada Tuhan itu bukan menyembah Tuhan, tapi mengabdi kepada. Selama ini kita mengatakannya menyembah Tuhan. Emangnya Tuhan sesembahan? Ini perlu kita jelasin. Jadi ya'budu itu, abada ya'budu, ibadah itu bisa mananya menyembah, juga bisa mana
mengabdi. Kalau dia mengabdi kepada negara namanya abdi negara. Kalau yang mengabdinya kepada Tuhan namanya abdillah. Jadi beribadah itu maksudnya bukan menyembah, mengabdi kepada Allah. Apa saja yang kita lakukan selagi untuk Allah itu namanya pengabdian. Sekalipun prakteknya kita usaha bisnis, cari makan, buat ngasih makan anak istri, ya itu adalah juga pengabdian kepada Allah. Buktinya mana? Ya uangnya kita pakai buat bantu orang yang susah. Kemudian yang kita bantu kadang-kadang mengkhianati kita. Kecewa nggak? Ya enggak, yang kita niatnya untuk Allah aja. Kalau engkau majikanmu adalah Allah, maka engkau tidak mungkin akan kecewa atas kebaikan yang kau lakukan. Sekalipun ya orang yang kau baiki itu juga tidak berterima kasih, nggak ada urusan, kita lagi berbuat baik kepada Allah. Ada nggak orang yang kecewa dengan kebaikannya? Ya itulah. Sebagai bukti bahwa kebaikanmu adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk Tuhanmu. Ketika orang yang kau baiki menjahati kamu kecewanya sangat mendalam. Tahu-tahu nggak bakal gue bantu, sialan lo, ya kan? Kecewa sekali, dan kecewanya sangat mendalam. Kita dijahati oleh orang. Kalau orang yang kita tidak kenal ya biasa aja, namanya penjahat lah. Tapi kalau yang menjahati kita orang yang kita baiki, yang kita sayangi, yang kita urus, yang kita biayai, namanya bukan kejahatan, pengkhianatan namanya. Dan kita kecewa sekali. Dan itu pertanda bahwa apa yang kau lakukan belum untuk Tuhanmu, masih untuk dirimu sendiri. Nah itulah makanya mereka ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala. Tapi kalau orang Islam ya'budunallah, bukan menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Itu beda artinya. Paham nggak saya ngomong nih? Seperti istara, itu lafaz mustarok, bisa maknanya membeli, bisa maknanya menjual. Jadi mana istara itu dalam bahasa Indonesianya mungkin yang pasti itu bertransaksi. Bisa sebagai penjual, bisa sebagai pembeli. Namanya transaksi jual beli. Itulah maksudnya. Satu kata maknanya banyak. Namanya lafaz mustarok. Satu kata maknanya banyak. Pasir yang ada di sungai dalam bahasa Jawa namanya wedi. Kali wedi itu sungai pasir. Tapi ketika orang takut sama hantu, orang itu juga wedi ning setan, wedi ning setan, takut sama setan. Jadi wedi itu bisa artinya takut, bisa artinya pasir. Apalagi banyak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya memang gudangnya. Seperti apa lagi? Madu. Bisa madu yang rasanya manis, bisa ada madu yang rasanya pahit. Asli. Nah, kalau di madu tawon, nah manis. Kalau di madu sudah menyakawin lagi, ya pahit itu benar rasanya. Ya gitu kan. Nah, itu maknanya. Jadi mereka itu menyembah berhala, ya bukan mengabdi, menyembah memang. Terus gimana? Nama-namanya, nama-nama perempuan, Lata, Man, Uzza, Manat dan sebagainya.